Pagi Cisuya, pagi Yena. Kok kelihatan cerah sekali hari ini? Pasti karena sudah bertemu dengan Taehyung kan? Tebak Jisoo. Iya, kebetulan dia sedang tidak sibuk pagi ini. Jadi bisa mengantarku berangkat ke perusahaan. Jawab Yen. Tidak terasa ya, tinggal sebulan lagi kalian akan menikah, gumam Jisoo. Dia merasa sangat bersyukur karena pada akhirnya Yen bisa bertemu dengan orang baru dan akan memulai kehidupan baru. Karena kemarin gadis itu sempat mengaku ia trauma untuk memulai kembali sebuah hubungan. Aku doakan kalian bisa segera memiliki momongan setelah menikah nanti. Semoga disegerakan ya Jisoo ya. Ngomong-ngomong, rencananya kalian ingin punya anak berapa? Yen tampak berpikir sejenak. Yang banyak sepertimu dan Sokjin. Balasnya menggoda. Anak sulung Jisoo sekarang sudah berusia 3 tahun. Berjenis kelamin laki-laki. Lalu yang kedua dan ketiga berusia 1 tahun, 6 bulan. Perempuan kembar identik. Sekarang ini dia hamil lagi dan usia kandungannya masih 1 bulan. Jisoo dulu sempat kesulitan untuk memiliki keturunan, namun sekarang ia mendapatkan julukan sebagai simbol kesuburan di perusahaan. Rencananya Sokjin dan aku ingin punya anak 5. Wah, kalian berdua benar-benar orang tua yang hebat, puji Yen takjub. Oh ya, aku sudah dengar belum? Jika Sena hampir keguguran, ucap Jisoo memberikan informasi terbaru. Itu sudah 2 kali kejadian sejak Jimin dan Sena resmi menikah 4 tahun yang lalu. Jika kali ini tidak dapat diselamatkan lagi, maka akan menjadi yang ketiga. Yen tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Sena saat ini. Ia pernah berada di posisi itu, dan sedihnya masih saja terasa sampai sekarang, meskipun sudah banyak berkurang. Sudah jelas sekali jika kandungannya lemah. Dia tidak bisa bekerja dalam kondisi hamil, jelas Jisoo. Kasihan sekali Sena, gumam Yen tanpa sadar. Beruntung kau bercerai dari laki macam Pak Jimin. Ia tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali dengan membiarkan Sena terus bekerja hingga keguguran berulang kali. Aku kesal pada Sena karena sudah menjadi penyebab hancurnya rumah tanggamu. Tapi aku juga merasa iba padanya, ojek Jisoo. Lalu ada juga yang mengatakan jika hubungan Sena dan ibu mertuanya benar-benar buruk, ibu mertuanya belum bisa menerima Hena dan terus menekan Sena agar bisa melahirkan cucu laki-laki. Persis seperti yang pernah ia alami. Jisoo ya, kek yang kemarin sempat aku bawa menurutmu cocok tidak jika dijadikan suguhan untuk para tamu undangan di acara resepsi pernikahanku dan Taehyung bulan depan? Tanya Yen mencoba mengalihkan topik obrolan mereka. Ya rasa coklat kemarin, Jisoo balas bertanya. Iya, yang keju juga. Tentu saja cocok sekali, rasanya juga enak. Pasti Taehyung sendiri ya yang membuatnya. Besok bisa bawakan aku masing-masing 1 slice. Aku tiba-tiba mengidam, ingin makan itu, pinta Jisoo. Akan aku minta Taehyung membawakannya nanti sore saat menjemputku pulang. Yang namanya ngidam kan tidak bisa besok-besok Jisoo ya. Berapa harganya? Kali ini biar aku saja yang traktir untuk sahabat baikku yang sedang mengidam. Kau baik sekali Yena, seru Jisoo dengan senyum cerah dan beralih memeluk sahabatnya itu. Jisoo ya, ini kuimu, aku berikan tambahan untuk anak-anak serta suamimu sekalian. Taehyung sudah menyodorkan paper bag berwarna putih dengan desain khas toko kue miliknya. Wah, ini banyak sekali. Terima kasih banyak Taehyung. Aku tidak bohong mengatakan jika kue dari tokomu rasanya enak-enak. Nanti di akhir pekan, aku akan mampir ke sana membeli kue ulang tahun untuk ayah mertuaku. Lanjut Jisoo. Silakan datang. Akan aku berikan diskon khusus untukmu. Senangnya dari Choi Yen yang bisa makan kue sepuasnya setelah kalian resmi menikah. Koda Jisoo. Aku kan tidak terlalu suka makanan manis Jisoo ya. Balas Yen mengingatkan. Dia lebih suka makan daging, tambah Taehyung. Ah iya benar. Sepertinya itu mobil Sokjin Jisoo ya. Yen menunjuk sebuah mobil yang baru saja berhenti tak jauh di sana dengan dagunya. Kalau begitu aku duluan ya. Kalian juga hati-hati saat perjalanan pulang. Ucap Jisoo pamit. Mau pulang sekarang? Taehyung menawarkan setelah Jisoo tak lagi ada di sana. Iya, balas Yen.
Mereka sudah hampir memasuki mobil ketika sebuah suara menginterupsi langkah keduanya. Kim Taehyung ya? Keduanya segera menoleh. Ian bisa melihat Jimin sudah ada di sana. Ternyata benar, gumam Jimin. Hei Jimina, apa kabar? Sapa Taehyung dengan senyum. Baik, kau sendiri, bagaimana kabarmu? Mereka saling berjabatan tangan setelahnya. Aku juga baik. Kau sekarang dengan Choi Ye-en? Tanya Jimin tanpa menoleh ke arah Ian sama sekali. Iya, balas Taehyung singkat. Aku dengar kalian akan segera menikah. Selamat kalau begitu. Terima kasih. Boleh aku minta nomor ponselmu, Taehyung? Sudah lama sekali kan kita tidak pernah bertemu. Minta Jimin. Nanti akan aku hubungi. Ucap Jimin setelah mereka saling tukar nomor ponsel. Kau ingat dengan gadis bernama Sion tidak? Teman kita semasa kerja di perusahaan dulu. Tanya Jimin. Oh dia, iya aku ingat. Balas Taehyung. Dia pasti senang sekali jika mendengar kabar aku baru saja bertemu denganmu. Baiklah kalau begitu, kami mau pulang. Senang bertemu denganmu lagi, Jimina. Pamit Taehyung. Kelihatan sekali ia tidak ingin memperpanjang obrolan mereka, karena tampaknya Yeon juga sudah merasa tidak nyaman. Kau senang bertemu dengan Jimin? Tanya Yeon ketika mereka sudah berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Hanya sekedar basa-basi. Mana mungkin aku mengatakan sangat tidak menyenangkan bertemu denganmu lagi. Itu kan tidak sopan, jawab Taehyung. Sion siapa? Akan aku jawab, tapi kau jangan marah. Mantan pacarmu, tebak Yeon tepat sasaran. Berapa lama hubungan kalian? Hanya setahun. Itu juga saat masih jadi pegawai baru. Sudahlah, hal seperti itu tidak perlu dibahas. Lagi pula berita terakhir yang aku dengar, Sion berada di Jepang dan ada kemungkinan menetap di sana. Hibur Taehyung atas keresahan hati Yeon. Kau mau mampir ke rumah tidak? Tadi ibu masak makanan favoritmu karena beliau tiba-tiba merindukanmu. Undang Taehyung. Yang di sebelah hanya mengangguk pelan tanpa senyum. Sisi lain dari seorang Choi Ye-en adalah dia gampang sekali merasa cemburu. Jika sudah seperti itu, akan sedikit susah untuk membujuknya. Tapi Taehyung tidak merasa keberatan sama sekali, karena baginya cemburu adalah tanda sayang. Pak Kim, maaf mengganggu. Ya, Taehyung yang tengah berada di ruangan staf dan asik berbalas pesan dengan Ye-en mengalihkan perhatiannya pada seorang gadis, pegawai toko kue di miliknya, yang sudah berdiri di ambang pintu. Ada seseorang yang mencari Anda di luar. Siapa? Dia mengaku teman lama Anda, namanya Sion. Kau datang menemuiku kemari atas permintaan Jimin. Tanya Taehyung penasaran. Bukan, balas Sion dengan senyum tipis. Aku juga baru saja menghubungi Jimin tadi pagi setelah mendapatkan tempat penginapan. Memintanya untuk main denganku selama aku menghabiskan waktu di sini. Tapi Jimin bilang jika kandungan istrinya tengah bermasalah, jadi tidak bisa. Lalu bagaimana bisa kau tahu jika aku ada di sini? Tanya Taehyung lagi. Dari Suwa, dia memberitahuku alamat kafe miliknya. Tadi aku sempat mampir ke sana, tapi kemudian salah satu pegawaimu mengatakan jika kau ada di sini, jawab Sion. Aku akan segera menikah bulan depan. Setim gadis itu seketika luntur. Oh begitu, dengan siapa? Apa dia teman lama kita? Kau tidak kenal, karena aku juga belum terlalu lama mengenalnya. Balas Taehyung. Kau belum lama mengenalnya, tapi sudah berani mengambil keputusan untuk menikahinya. Sion sudah pasang raut tak percaya. Tidak ada jaminan mengenal lama pasanganmu akan membuat kehidupan rumah tanggamu bahagia selamanya kan? Begitu pula sebaliknya. Sion menjawab dengan anggukan setuju, karena tidak bisa menyangkal ucapan Taehyung tersebut. Baiklah Taehyung, sepertinya aku harus pergi sekarang. Semoga aja pernikahanmu bulan depan berjalan dengan lancar dan kehidupan rumah tanggamu kelak diberikan kebahagiaan selamanya. Tadi siang Sion datang menemuiku di toko kue. Ia langsung mengalihkan tatapannya sepenuhnya pada Taehyung yang tengah fokus menyetir di kursi sebelah.
Apa saja yang kalian bicarakan setelah sekian lama tak bertemu? Tanya Yen. Tidak banyak. Dia mengatakan akan menetap di sini sementara waktu karena tuntutan pekerjaan. Aku juga memberitahunya jika kita akan segera menikah. Apa ini perbuatan Jimin? Kemudian merasa curiga karena momennya yang dirasa pas. Sepertinya tidak, balas Taehyung. Xian mengatakan Jimin juga baru mengetahui kedatangannya kemari tadi pagi. Sebenarnya Taehyung tidak ingin bercerita karena tahu Yen pasti akan merasa kesal. Tapi lagi-lagi, Taehyung tak mau menutupi sesuatu apapun itu dari Yen. Ibunya sering berpesan jika kunci dari awetnya sebuah hubungan adalah komunikasi dan kepercayaan. Sekarang ini, Taehyung masih berusaha untuk menerapkannya. Dia tidak ingin jika nanti Yen mendengar kabar ini dari orang lain, kemudian timbul kesalahpahaman. Cukup satu kali saja Taehyung. Aku tidak mau kau menemui gadis itu lagi di lain kesempatan, ucap Yen. Iya, aku janji. Aku juga sudah berpesan pada semua pegawai untuk mengatakan aku sudah tidak ada jika Xion datang lagi. Yen mengangguk singkat. Aku percaya padamu. Sejujurnya, Yen merasa resah, namun ia berusaha keras untuk tidak memperlihatkan hal itu di hadapan Taehyung. Dulu sebelum menikah, Jimin juga sempat bertemu dengan Sena. Yen tidak ingin kejadian itu terulang untuk kedua kalinya. Dia juga ingin bisa merasa bahagia seperti yang lain. Balas Yen dengan suara serak karena tenggorokannya yang terasa kering. Jangan katakan jika kau baru saja bangun tidur. Yen bisa membayangkan bagaimana raut Taehyung yang tengah mengernyit di sebelah sana, membuat ia terkekeh pelan. Tebakanmu benar sekali, balas Yen. Ayo bangun, kemudian bergegas untuk mandi. Aku akan sampai ke rumahmu dalam waktu 15 menit. Ini kan malam minggu, mari pergi berkencan. Tentu saja malam minggu. Waktu yang pas untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung, sebenarnya Yen sudah hampir merasa bosan dengan rutinitas umum yang dilakukan pasangan kekasih ini jika saja tidak ada hal penting yang membuat mereka harus keluar sekedar jalan-jalan. Bukan berarti Yen bosan bertemu dengan Taehyung. Yen hanya tidak selalu suka dengan keramaian, namun Taehyung masih seperti seorang remaja yang baru merasakan manisnya berkencan di malam minggu. Tumben sepi sekali, di mana Subin? Tanya Taehyung sembari melepas jaketnya setelah ia duduk di ruang tamu. Rumah istrinya, balas Yen singkat. Padahal aku ingin sekali bertemu dengan Bini. Kalau ayah dan ibu pergi menjenguk bibiku yang sedang sakit di kota sebelah. Jadi sepi sekali ya. Suatu hari nanti ketika ada yang bertanya di mana Yen, lalu ibu akan menjawab rumah suaminya. Mendengar ucapan Taehyung, Yen refleks memegang jari manis tangan kirinya yang telah dihiasi cincin pertunangan mereka. Tentu saja rumah suami. Kim Taehyung akan menjadi suami Yen dalam waktu 3 minggu lagi. Yen selalu kepikiran, apa ini tidak terlalu terburu-buru. Meskipun orang di sekitarnya mengatakan jika Yen telah siap, namun Yen sendiri secara pribadi melakukan hal itu. Bisakah ia melewatinya sekali lagi bersama dengan Kim Taehyung setelah kegagalannya mengarungi bahtera rumah tangga bersama Jimin di usia pernikahan yang masih begitu dini, hanya selama 8 bulan. Banyak hal yang Yen khawatirkan, namun orang-orang terdekatnya mengatakan itu adalah perasaan wajar bagi kebanyakan calon pengantin. Dulu tidak begini. Saat akan menikah dengan Jimin, Yen masih bisa merasakan kebahagiaan dan pikiran positif untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga ke depannya, meskipun tak jarang terjadi pertengkaran di antara mereka. Namun saat ini, ia justru merasa sangat gelisah. Orang-orang menyebut gadis itu telah mengalami trauma. Tidak ada yang salah dengan Taehyung. Dia adalah pribadi yang sangat baik. Hanya saja secara tidak langsung, Yen tidak bisa berhenti membandingkan antara Taehyung dan Jimin.